Shalom warga kerajaan, we are approaching Christmas dan karena itu saya sampaikan mulai minggu-minggu yang lalu hampir 2 bulan ini tentang the prodigal father. Bapak yang terlalu baik, yang terlalu murah hati, yang terlalu tidak mengingat kesalahan. Tetapi itu cuma gambaran daripada God our Father in heaven. Karena itu saudaraku mendekati Natal ini, ayatnya memang paling terkenal tentu saja Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih sang Bapa itu. Kasih Allah kepada dunia ini. Bukan kepada orang-orang tertentu, semua orang. Sehingga ia telah mengaruniakan yang terbaik dari dirinya. His unique son, the only begotten son, satu-satunya. Kalau kita punya 5, memberi 1 gampang. Tapi cuma 1, yaitu putranya. Supaya yang percaya kepadanya. Ada kata kunci di situ, percaya. Tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, usia saya 70 tahun. Ya. Kalau saya diberi usia 80 atau berapa, it's only a dot. Itu cuma sebuah titik. Karena begitu singkatnya dibandingkan dengan kekekalan. Sebab nama Tuhan El Olam. El Olam adalah the everlasting God. Dan dia datang untuk memberikan kembali hidup yang kekal pada manusia. Waktu manusia diciptakan di Taman Eden, manusia pertama tidak pernah direncanakan sakit, stres, tetapi hidup yang kekal dan selalu dalam komunion dengan Tuhan. Dan inilah berita Natal itu, ya. Sang putra akan lahir sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya. Masa manusia dijadikan Tuhan? Bukan, ini Allah jadi manusia. Kalau manusia dijadikan Tuhan ya salah dong, ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah. First mention principle, in the beginning God. Waktu bumi kacau balau. Kalau saya lihat sekarang bumi ini benar-benar kacau balau. Gelap gulita. Ya. Dan siapa yang dikirim? Firman-Nya. Dan rohnya melayang-layang di atas permukaan air. Waktu saya berbicara ini, firman ini kembali berbicara pada kita. Dia memanggil kita bukan cuma untuk diselamatkan tetapi jadikan warganya dan diberikan hidup yang kekal. Sebab sang putra 17 berkata bukan untuk menghakimi dunia. Sebetulnya memang God adalah it's a judge, seorang hakim. Karena dia raja bukan? Tetapi ditawarkan, dia mengulurkan tangan untuk diselamatkan lebih dahulu. Tetapi supaya diselamatkan karena percaya. Hanya karena percaya. Puji nama Tuhan. Kiranya berita yang singkat ini menggugah kita semua. Dan bagi saya justru malam Natal itu adalah malam saya dilahirkan kembali. 42 years ago. Wonderful. 42 tahun yang lalu. Dari hidup yang dalam kegelapan. Hidup yang tidak ada harapan. Tuhan memberikan saya seperti yang janjikan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Dan hidup yang dimaksudkan adalah Zoe. Zoe Aionion. Hidup kekalnya Tuhan yang tidak berkeputusan. Percayalah kepada sang putra. Ucap syukur. For the best father in heaven. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kasih tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau datang Tuhan ke tempat ini Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus.
Sariawan. These pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Thank you, Jesus. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord. I'll be your face, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. You now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. I can see you now. Now I can see your love in your eyes. Thank you, Jesus. Yourself down, raising up the broken to life. Your amazing grace, 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 your amazing grace.
'cause you love me, Lord, love me, Lord. I love you more 'cause you love me, Lord. I love you more. You're the only one for me, Jesus. Oh, you're the only one. You're the only one for me. You're the only one. You're the only one. You're the only one for me. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, cinta-Mu buat kami begitu indah. Kasih-Mu besar Tuhan, oh, oh. Cinta-Mu besar Tuhan, oh. Hanya nama-Mu yang layak ditinggikan Tuhan, hanya nama-Mu yang layak dimuliakan Tuhan. Kami begitu mencintai Engkau sebagaimana Engkau mencintai kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau mencintai kami, kami pun mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. I will sing. Oh, oh, oh. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Once again, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Biar jemaat yang bernyanyi. Raising up the broken to life. I can see you now, can see you now. I can see the life, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down,
to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik, Tuhan. Kami tidak bisa memberikan kata-kata yang lebih dari itu, Tuhan. Kau segalanya buat kami, Tuhan. Tiada yang lebih dari Engkau, Tuhan. Engkau satu-satunya buat kami, Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami, Tuhan. Sebentar kami akan bersorak-sorak demi kemuliaan-Mu juga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Anak Sekolah Minggu. Mungkin ada yang familiar sama lagu ini ya. Tapi meskipun lagu Anak Sekolah Minggu, jangan mau kalah sama anak-anak Rocky di bawah. Kita harus semangat. Kalau perlu sambil joget, nggak apa-apa. Oke? Siap ya saudara? Aduh, lemes banget. Siap saudara? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Masih kurang semangat kayaknya ya. Sambil joget boleh ya. Sekali lagi kita nyanyi ya. Dalam nama Yesus. Lebih semangat lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan
Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan, dalam
menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan Tuhan. Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Harapan di dalam-Mu. Pengharapan di Haleluya. Haleluya. Masih. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami datang beribadah hanya satu Tuhan. Kami mau mendengar pesan dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, rubahkan diri kami dengan apa yang Kau sampaikan nanti. Kuasai mulut bibir hamba yang menyampaikan ini, karena semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, shalom saudara. Mungkin saya pertama kali di sini. Saya dijanjikan aja sama gembala Anda ini. Mulai saya sakit tahun 2013. Saya hitung terus sampai sekarang udah berapa tahun saudara? 8 tahun. Dan baru hari ini kejadian saya diundang di sini. Padahal kesaksian saat itu, waktu saya sakit itu ditunggu sama beliau untuk disampaikan ke Pandaan. Tapi mulai di Nur Pasifik ya, sampai sekarang ternyata malah keduluan Pasuruan. Itu, ya enggak apa-apa. Puji Tuhan, masih punya kesempatan, diberi kesempatan di sini. Terima kasih Pak Gembala. Loh, jangan ketawa, memang iya benar kok. Gitu ya, jadi saya enggak tahu apakah masih perlu kesaksian saya itu apa enggak. Saya punya waktu berapa menit di sini? Maksudnya lebih 10 itu apa ya?
Iya, enggak apa-apa. Oh, sampai jam 9 lebih 10. Oke. Ya, diingatkan aja kalau saya udah lewat ya. Gini saudara, saya akan menyampaikan bahwa kita semua kan sudah mengaku percaya bahwa kita ini percaya Yesus, berarti kita ini orang Kristen, ya. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, apakah hidup kita yang sudah menjadi percaya dan menjadi orang Kristen, labelnya orang Kristen, ya, apakah memang sudah benar dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, ya, bukan berarti terus saya ini mau ya atau kalau Bapak Gembalamu ini kalau ngomong ya terus sama saya, jadi seperti itu. Tapi yang penting sekarang saya hanya menyampaikan sedikit dari firman Tuhan bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Apapun yang kita hadapi. Kalau kita memang mengaku percaya. Ini itu ya. Tentunya dengan embel-embel harus kita itu hidup kudus dan semuanya seperti yang difirmankan Tuhan, ya. Jadi pagi ini saya singkat-singkat aja akan menyampaikan hidup dalam penyertaan Tuhan. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita ambil ayatnya dari Kejadian 39. Saya ambil 1-5 saja. Bisa atau saya bacakan ya. Jadi Kejadian 39 ayat 1-5. Ayat yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya juga kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Untuk selanjutnya Anda baca itu, saya rasa kita semua sudah sering tahu ya firman ini, sering mendengar firman ini. Jadi setiap orang itu pasti, kita semua ini pasti punya keinginan. Keinginan apa saudara? Untuk sukses, ya, untuk bisa melakukan apa yang kita cita-citakan, ya. Kita pasti ingin itu. Tidak ada yang tidak punya keinginan yang seperti itu. Yang kuliah juga kepinginnya, saya bisa lulus dan saya bisa berguna besoknya menjadi begini, bahkan mungkin ada yang menjadi presiden. Keinginan-keinginan itu tentu ada, ya. Semua yang diharapkan oleh kita, itu terkadang manusia ini punya pikiran, semua itu harus saya yang pinter, saya yang bisa, saya yang semua saya, ya. Padahal dibalik itu semua, bukan itu sebenarnya. Percuma Anda pintar, Anda mampu, Anda cakap bekerja begini, pokoknya jagoan semuanya lah.
Tapi kalau tidak ada Tuhan menyertai Anda, semua sia-sia. Tidak akan bisa terjadi, ya. Kita harus menyadari hal itu, bahwa keberhasilan, keterkenalan kita, semuanya itu, seperti yang saya sampaikan tadi, itu bukan atas diri kita sendiri, ya. Semuanya dari Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang punya semuanya, dan Tuhan yang memberikan pada kita. Itu aja. Dalam Alkitab ada banyak nabi, tokoh-tokoh yang dikatakan berhasil. Ya. Ada banyak. Antara lain yang akan saya angkat dari kejadian ini adalah kisah seorang Yusuf. Semua sudah tahu, karena semua sudah tahu lebih gampang. Jadi kita lebih gampang mencerna itu, ya. Jadi Yusuf sangat terkenal. Yusuf bisa menjadi seperti itu karena bukan karena dia pintar, kembali lagi ya, bukan karena dia pintar atau mampu atau hebat dan sebagainya. Tapi semua itu karena Yusuf senantiasa selalu melibatkan Tuhan dan dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sifat dari Yusuf. Karakter itulah yang harus ada pada kita. Ya, jadi kita semua tahu Yusuf berhasil dan menjadi terkenal sebenarnya karena Tuhan. Dan ada ayatnya yang mengatakan bahwa Yusuf tadi, karena adanya Yusuf disertai Tuhan, maka rumah dari Potifar pun diberkati. Potifar pun diberkati luar biasa. Jadi ada, impartasi ya mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan Potifar sendiri melihat itu kan, bahwa Yusuf ini ternyata ada Tuhan, ada Yesus di dalamnya. Ya, ada Tuhan di dalam Yusuf ini. Sehingga dia mempercayakan semuanya kepada Yusuf. Dan segala kecuali satu, istrinya. Dia kuasakan kepada Yusuf. Ya. Ya maaf, soalnya saya ini di dunianya pria. Seperti bapakmu ini. Jadi dia selalu larinya ke situ-situ terus gitu ya. Makanya saya singgung dulu dari awal ini. Jadi karena kesetiaan Yusuf diberkati, Yusuf dibuat mampu dan bisa melakukan segalanya. Walaupun nanti ada di ayat yang berikutnya lagi di bawah, akhirnya Yusuf dikhianati bahkan sampai masuk ke penjara. Ya. Digoda oleh istri dari bosnya si Potifar, ya. Tapi Yusuf punya moral, punya karakter dan takut akan Tuhan. Ya, dan dia melakukan itu sampai walaupun dia harus dipenjara. Oke? Kita jangan niru-niru itu. Pokoknya ceritanya seperti itulah ya. Jadi ketika Yusuf menghadapi masalah besar di mana istri Potifar menggodanya, dengan tegas Yusuf bukan lari mendekat tapi dia lari menjauh. Ya. Dengan tegas Yusuf menjawab bahwa ia tidak memiliki wewenang atas istri tuannya. Nah, dari situ. Padahal kalau kalau orang dunia mungkin wah ini kesempatan. Istri bos saya bukan ngajaknya ya kesempatannya ya, tapi kesempatan di balik kesempatan itu dengan keadaan semakin dia dekat, dia tentunya akan mendapat lebih dari bosnya itu. Biasanya gitu kan, orang dunia seperti itu. Dan ini loh yang membuat akhirnya kita jatuh lebih dalam lagi dan lebih dari penjara, saudara. Ya, kalau Yusuf kan di dunia dia akhirnya difitnah, di penjara. Tapi kalau dia mengikuti kehendaknya
istri Potifar itu, Yusuf maka bahkan akan jatuh lebih dalam lagi daripada di penjara tadi. Ya, bahkan mungkin dia akan masuk kekekalan ya, kekekalan dalam sengsara. Gitu ya saudara. Itu sebagian dari yang saya sampaikan di awal-awal. Jadi sebenarnya Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Yang penting, kitanya bagaimana? Kalau kita sekarang tidak mau ya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita tidak menganggap lagi Tuhan ada. Kita anggap ya seperti banyak loh kita dengar orang-orang yang kecewa atau apa, tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Ya, saya enggak Tuhan-Tuhanan lagi, saya enggak peduli, saya bisa kok. Saudara, saya kasih tahu, iblis itu punya kemampuan untuk membuat Anda bisa. Ya, jangan lupa. Jangan dipikir berkat ini adalah berkat dari Tuhan. Tapi itu adalah dari setan sebenarnya. Kita tidak tahu. Nah, yang menguji nanti buahnya ini apa? Bagaimana? Ternyata sesuai tidak dengan firman Tuhan. Ya, terkadang ada, siapa dulu ya? Waktu Rockman ada yang kesaksian ya, dari Pandaan. Yang menyaksikan bahwa ya hidupnya dulu begini-begini, akhirnya dipulihkan. Beruntung saudara, sempat dipulihkan. Nah kalau enggak, ya selamanya dia enggak akan bangkit lagi. Dia tetap, maksudnya bangkit untuk hidup benar lagi, gitu ya. Dan selamanya juga dia akan dikubur di dalam sengsara. Oke, jadi saya tadi janji akan melanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Saya bacakan aja ya, biar cepat ya. Lalu Yesus ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan, Yusuf ya maksud saya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Yang ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Setelah itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri lagi segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ya, jadi jelas setelah perjalanan awal Yusuf ini baik-baik begini, disenangi oleh Potifar. Nah, yang konyolnya disenangi oleh istri Potifar. Diajak macam-macam, ya, berbuat dosa, tapi dia tidak mau. Dan dia memilih untuk pergi. Difitnahlah dia. Ya ceritanya panjang, nanti Anda baca sendiri itu ceritanya. Saya rasa sudah dibaca berulang kali, jadi sudah tahu. Jadi penyertaan Tuhan sebenarnya bukan satu bahasa yang asing buat kita. Kita semua tahu apa sih penyertaan Tuhan itu, ya, bagaimana. Tapi kan kita tidak tahu, kok ternyata saya sudah menjadi Kristen, saya sudah berdoa, saya sudah ini, sudah itu, tapi kok tidak ada penyertaan ya. Apalagi menghadapi keadaan sekarang ini. Ya, seperti pandemi sekarang ini. Semakin semuanya sulit. Bahkan mungkin penghasilan kita pun tertutup dengan keadaan ini. Tapi apakah kita yakin bahwa Tuhan tidak menyertai kita? Ya, sebenarnya Tuhan ada bersama kita, saudara. Cuma semua itu Tuhan memberi kita untuk lebih terlatih lagi dan lebih kuat untuk menghadapi segala sesuatunya.
Jadi sudah cukup saya rasa penyertaan Tuhan dinyatakan kepada Yusuf, bahkan sampai dia difitnah, dikubur, di penjara, sampai orang di kepala penjaranya pun akhirnya percaya. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai dia. Kita tidak tahu, kita mungkin nanti mau apa, mau jadi apa ini nanti, seperti ini, seperti itu. Ya, ini baru aja kita bebas semua. Tadi malam kita baca berita kan, di Yogyakarta. Kemarin saya datangi, memang luar biasa. Minggu kemarin, penuh sekali. Dan ternyata apa? Meledak lagi dia, mulai naik lagi. Ya, kalau Jakarta mah sudah biasa itu, memang kota besar seperti itu ya. Tapi dia masih bagus loh. Yang mengejutkan kita dari di Jogja itu. Jadi, ya puji Tuhan, saya kemarin dari situ memang luar biasa penuh. Bahkan sampai anak-anak kecil-kecil itu banyak sekali di situ. Tidak takut mereka. Itu saya heran. Tapi saya sendiri juga ke situ. Nah itu masalahnya. Tapi saya jaga, benar-benar jaga. Jadi Yusuf hanya percaya saat itu bahwa dirinya ini seperti begini, tapi tidak apa-apa. Itu dilema kehidupan. Naik turun, dianggapnya begitu sama dia. Dan di situ Tuhan melatih dia sampai dia bisa mampu dan bisa benar-benar menjalankan firman Tuhan tadi. Ya, semua kita dituntut seperti itu. Ya, Anda setiap minggu, bosen, isinya ya wes gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya Tuhan punya mau. Tidak tahu hari ini Tuhan punya mau apa kepada Anda. Ya, mungkin yang lain. Ya, contoh saudara, pada waktu saya sakit, ini saksi hidupnya ada di depan Anda. Saya dalam keadaan koma selama 13 hari. Bos Anda ini, bapak Anda ini datang bersama wakilnya, sama gemuknya itu, si Anton. Ya, datang ke sana, loh saya kan koma. Tapi saya itu bisa, waktu dia mau doakan saya bilang, tanya orangnya. Tunggu saya yang doain kamu dulu. Tanya. Lalu saya berdoanya enggak tahu lancar apa enggak, saya enggak tahu. Pokoknya setelah amin dia yang mau doain saya tahu itu. Tapi setelah itu saya enggak tahu. Ya, semua kaget saudara, orang-orang itu. Orang saya ini masih seger-seger aja kok. Ya. Tiba-tiba ada istri saya ke Singapura waktu itu. Antar orang berobat. Tapi kejadiannya saya malah masuk rumah sakit. Padahal hari itu saya ingat betul bulan Juni. Tanggal 8 itu. Jadi karena ada undangan dari adiknya Ci Inge itu. Itu dia mantu. Saya ingat loh itu waktu itu. Tapi apa daya saya sudah tidak kuat. Dan saya dimasukkan rumah sakit pun di luar kesadaran saya. Tapi saya jalan sendiri tapi di luar kesadaran saya. Dan sempat saya itu langsung dimasukkan ke ICU. Dan dia dari Singapura langsung cepat pulang. Malam itu juga dia pulang. Akhirnya terjadilah saya koma. Karena dia diminta pulang. Karena sebenarnya saya cuma demam berdarah aja. Tapi memerlukan transfusi darah. Ya. Dan di situ ada risiko memang. Kalau nggak kuat, ya bisa terjadi yang kurang baik. Minta izin lah sama istri ini. Jadi nunggu beliau, setelah dia datang, dinyatakan sudah dilakukan. Tapi benar, pada pack yang terakhir, kalau salah 4 atau 6 pack itu lupa saya. Pack yang terakhir, saya koma. Dan di situ saya benar-benar tidur saudara. Selama 13 hari. Yang konyol lagi, itu Pak Samuel belum ada itu Pak Samuel. Ya, belum ya. Yang konyol lagi, saya itu dinyatakan meninggal. Itu 3 kali. Itu benar. Saya sampai heran. Nah, Pak Matius Aryo itu pun sudah dihubungin untuk ngambil jenazah saya. Tapi Pak Matius punya grup kan. Di grup ini kelihatan.
Loh, orangnya bangun lagi. Gitu. Jadi bingung. Istri saya juga enggak tahu. Pagi itu dia saat teduh, Tuhan sampaikan firman kepada dia, bahwa enggak usah khawatir, bahwa semuanya itu ada ditanggung oleh Tuhan. Dan Tuhan ikut campur dalam segala hal. Dia dapat firman itu, dia menikmati. Saudara. Sampai waktunya besuk terlambat. Nah, di saat dia terlambat itu, saya dipanggil. Tas habis sudah. Sudah dikenjot sama listrik itu ya. Tidak tahu berapa kali, pokoknya saya tidak terasa. Jujur saya ngomong, saya tidur, saudara. Jadi benar, itu firman yang disampaikan kepada istri itu benar. Ternyata saya tidak merasakan apa-apa dan semua itu Tuhan yang tanggung. Semua Tuhan yang ngatasin dan ternyata benar dia datang, itu yang di luar. Saya juga tidak tahu. Kalau saudara ingat Taufik Kimas, ya Taufik Kimas meninggal pada waktu itu, berapa hari, ya sekitar itulah. Nah pas itu, jadi yang besuk di tempat saya, itu ramainya luar biasa. Jadi almarhum Handri Tanoto ya, istrinya Bu Enda itu, ditanya sama satpamnya, ini ada apa dok kok ramai sekali, ini siapa? Nah, dia dengan guyon nyantai jawabnya, oh ini adiknya Taufik Kemas. Ya, gemuknya memang sama saya ya saat itu. Akhirnya sampai dilarang, kita itu tidak boleh masuk, tidak boleh besuk. Karena ICU-nya HCUS itu penuh ini sampai keliling. Itu saksinya ini. Loh, saya juga sendiri ya bingung, saya tidak ngundang, tidak apa ya. Tapi mereka itu datang, karena kaget gitu loh. Wong kemarin masih kelihatan, saya itu masih pelayanan di sini loh, mana? Terawas, sama Rocky-nya MEC. Saya ke situ, terus pulangnya itu loh saya sakit. Nah, sudah, saya tidak cerita itu panjang sekali ceritanya. Akhirnya selama 13 hari itu saya sudah pernah dipanggil Tuhan. Dan kalau secara manusia, tentunya saya itu akan berpikir, lah wong saya ini lagi melayani, saya ini lagi aktif melayani, saya ini lagi giat-giatnya, lagi semangat, kok malah saya dibikin sakit kayak gini, masuk rumah sakit, yang konyol lagi dibuat mati. Kan gitu. Pasti kecewa saya, istri saya, dia kecewa, karena apa? Dia berangkat, saya seger. Dia dipanggil, belum waktunya pulang, dia panggil pulang ke Surabaya, dalam keadaan saya seperti itu. Nah, tentu kalau kita itu tidak tahu bahwa Tuhan itu bagaimana terhadap kita. Satu hal saudara, Anda mesti tahu siapa Tuhan Anda. Siapa Tuhan Anda? Apa sifatnya? Bagaimana Tuhan kita? Kalau kita tidak tahu, tidak kenal, ya sudah. Gampang Anda dibuat hilang. Ya, saudara, saya kasih tahu sedikit aja. Saya pada waktu tertidur koma itu, pernah saya itu melihat alam roh. Di luar saya ini, banyak sekali, banyak yang aneh-aneh, ya. Modelnya macam-macam lah. Ada yang cuma kepala toh, ada yang apa. Itu semua ngincer di tempat saya. Mau masuk. Tapi tidak ada satu yang berhasil masuk. Dia terpental terus. Masuk, mendal. Masuk, mendal. Jadi ada yang melindungi saya. Ini benar. Sampai pada waktu saya dibangunkan. Tuhan. Dibangunkan dia dulu. Jadi saya pada waktu meninggal, dia tidak tahu kan, dia terlambat tadi itu, dia datang, dilihat kok banyak sekali orang yang berdoa. Dia masuk di rombongan, mau ikut doa gandeng tangan itu. Diusir sama yang lain, dia masuk, oh kamu itu ditunggu. Nah baru ditinggal itu tasnya, dia masuk ke dalam, dilihat saya sudah dikepung sama dokter-dokter ini banyak ya, terus ada yang nangis, ada yang apa. Dia sadar ada sesuatu tapi tidak tahu apa itu. Dia langsung masuk terobos, sini saya ditepuk. Ya benar saya tidurnya gini kok, dia datangin dari situ, sini saya ditepuk. Dia panggil nama saya. Wan gitu. Lah, saya dipanggil itu kaget saya saudara.
Padahal saya koma loh. Kaget itu tahu yang namanya ya meninggal, saya meninggal. Yang namanya suara itu kayak tadi saya duduk di situ sempat cemplungan saya. Ya, itu lebih keras dari itu dan saya bangun. Padahal dinyatakan meninggal, keluarga sudah dihubungi untuk mempersiapkan Aryo dan semuanya. Ya, dia tidak sadar kalau ini semua sudah dilepas. Semuanya dilepas semua, alat-alat saya. Bahkan dia dekat saya, dimarahi sama susternya. Karena apa? Bola nafas itu yang hitam, itu sudah kempes. Susternya itu lagi ngembosi itu, lagi gulung-gulung. Nggak bisa ini, nggak bisa. Nggak ada kok diajak bicara. Ternyata saya dikageti, dibangunin dia, saya bangun. Saya minta minum. Bingung yang namanya dokter mencolot semua, ngambilin minum, saya ditulang, digebrok-gebrok sini. Ya, udah kembali lagi. Denyutnya, jantungnya kembali lagi, nafasnya kembali lagi. Tapi saya koma lagi. Ya, enggak lama kalau nggak salah, setelah itu apa sebelum itu, ya gembala Anda ini datang. Doain saya ingat saya tidur ini dipegang sama dia. Saya bisa bangun loh. Jadi aneh kan, ya. Saya bisa bangun, saya bisa jawab. Kemudian setelah orang-orang nggak percaya, setelah saya menyaksikan orang nggak percaya. Kebetulan beliau datang bersama Anton. Saya tanya langsung sama orangnya, tanya langsung sama dia. Saya ngomong apa, dia ngomong apa. Saya bisa cocokkan nanti, betul apa enggak. Ternyata benar. Jadi itu loh, satu tanda bahwa kita di dalam satu komunitas dan satu yang kita sembah sama, Tuhan kita sama. Ya, jadi simpel aja kok, cuman gitu aja. Yang penting orang-orang tanya sama saya, begitu saya bangun, kamu waktu gak ada, waktu kamu koma, waktu kamu meninggal, kamu dibawa kemana? Pertanyaannya itu dan laris saudara, laris luar biasa. Hampir setiap minggu itu saya itu ada isi untuk menyaksikan itu. Sampai di luar pulau, sampai di luar, pokoknya banyak saudara. Ternyata satu yang kepingin tahu mereka, diajak kemana. Cuman itu loh, jadi manusia itu kan seperti yang saya contohkan. Kalau kita sekarang merasa, saya ini sudah begini, kok enggak berhasil ya, gini. Lah dia cuma kepingin tahu aja, kamu dibawa kemana? Maksudnya mau niru gitu loh kira-kira ya. Mau niru supaya dia bisa juga merasakan itu dan mungkin dia bisa diberkati. Saya tanya, Anda mau merasakan seperti itu? Tapi harus sakit dulu, harus koma dulu, mau? Kalau mau silakan. Pak Arifin kan juga ngomong gitu. Beliau kan juga begitu dulu. Ya, cuma bedanya enggak sampai meninggal gitu aja. Jadi itu, bahkan sampai saya diundang di Jakarta ya. Datanglah penulis dari yang nyetak-nyetak. Ya seperti yang di offset ya, seperti itu. Nah, datanglah marketingnya mungkin ya, datangi saya. Mau minta ditulis. Gini. Saya bilang silakan aja. Sekarang enggak usah ditulis, lihat di YouTube aja sudah tahu kok. Sudah banyak, dengarkan dari situ, tulisan sendiri silakan. Enggak bisa Pak, harus saya gini. Ya terserah. Tapi ternyata dia minta uang. Jadi saya enggak jadi melanjutkan itu gitu ya. Ya sudah enggak apa-apa. Saya bilang lihat aja di YouTube, udah ada kok. Itu. Nah, Pak Gembala ini ngajakin saya 2013 loh itu. Sekarang berapa? 21 ya. Berapa tahun saudara? Baru tercapai hari ini. Dalam keadaan saya diberangus pakai. Iya lah, tapi enggak apa-apa. Puji Tuhan karena gembala Anda ini luar biasa. Melayani di Rockman, melayani di mana, enggak pakai hitung-hitungan kalau beliau ini. Ya, jadi dulu sama, tapi enggak segitu saya. Gemuknya sama, saya, dia, Anton. Nah, sekarang tambah satu. Nah, anak saya itu gemuk-gemuk, saudara.
Jadi impartasi, sayanya jadi kurus, semua lari ke anak-anaknya ini. Itu ceritanya. Jadi gampang aja ya saudara, Yusuf, kenapa dia bisa berhasil dan dia dilihat banyak orang dan dia seolah-olah kayak orang pinter, dia berbuat apa, semua diberkati. Potifar pun ikut diberkati, rumahnya diberkati, istrinya saja yang tidak diberkati. Ya, jadi seperti itu saudara. Jadi kita harus mau seperti dia. Kita harus mau tahu siapa Tuhan kita, apa yang Tuhan bisa kerjakan, dan kita harus tahu apa yang dikehendaki Tuhan ini jangan dilanggar. Lah kalau kita dilanggar rencana Tuhan A, kita ngobrak-ngabrik jadi B, jadi C. Tambah jauh. Tuhan suruh balik nol lagi. Masa Tuhan harus disalib lagi? Kan gitu ya. Kalau kita memang sudah mengaku percaya, kita mengenal Tuhan kita siapa yang orang kita percayai, maka kita harusnya sudah melakukan apa yang ini. Keselamatan memang gratis, memang cuma-cuma. Tapi mengerjakan keselamatan itu kewajiban kita. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan tadi, terus kita ngeladur, ya jangan berharap Anda dibawa selamat. Itu ya. Jadi jangan keliru. Ada paham yang bilang sekali selamat tetap selamat. Ya, seperti itu. Sekali merdeka tetap merdeka atau mati. Ya, sama, saudara. Simbolnya mereka sama, seperti itu. Oke, saya nggak mau panjang-panjang Pak Gembala. Cuman itu aja pesan saya di sini. Semua menjadi berhasil, semua sukses. Karena penyertaan Tuhan. Bukan kita loh, kita enggak ada apa-apanya. Oke? Saya sekalinya dibawa ke Pandaan, jadi 2 kali. Besok malam ada lagi di sini. Saya sampai bingung, ini ya apa ini? Ya sudahlah, tidak apa-apa. Supaya memuliakan nama Tuhan. Oke? Hanya memuliakan nama Tuhan aja. Terima kasih, kita berdoa. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Kami sudah menyampaikan sebagian kecil dari firman-Mu. Tapi itulah topik utama yang harus kita lakukan Tuhan. Tolong kami Tuhan, satu persatu. Saat ini, pasti di antara kami ada yang mempunyai satu pergumulan, ada yang mempunyai satu pertanyaan, bahkan ada sesuatu yang membuat dia tidak percaya lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau menebus kami dengan harga yang mahal. Kami percaya Tuhan, Engkau akan merebut kembali. Dan kami percaya Tuhan, bagi mereka-mereka yang tidak percaya lagi, pasti Engkau jamah dan Engkau kembalikan kepada kami. Tolong Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, juga untuk rock di Pandaan ini, untuk pengembalaan Pak Yonatan Satria. Semuanya Tuhan, dalam penyertaan-Mu. Jika Engkau menyertai, semua akan berhasil, semua akan baik, semua akan sukses. Bukan karena kemampuan kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang sakit, semua yang ada pergumulan, masalah ekonomi dan semuanya, di dalam nama Yesus, Engkau akan membantu dan menolong mereka, memberi solusi, memberi jalan keluar, dan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Hamba menyerahkan. Amin. Tuhan memberkati. Mengundang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan. Jujur, salah seorang yang berjasa dalam kehidupan saya, yang mengubah kehidupan saya, Pak Andrew Andika. Saat saya pertama kali, ya Tuhan pakai Pak Andrew, karena pertama kali Rock Men's Camp pria, Rock Ministry, beliaulah yang
dekat dengan saya. Dia yang terus banyak bercerita bagaimana masa lalunya dan bagaimana Tuhan memulihkan. Dan itu yang membuat saya katakan, dia yang dulunya maaf rusak banget, sama dengan saya dulunya rusak, tapi sudah bertobat, dipulihkan. Saya kok masih bertahan. Puji Tuhan. Dan lewat beliau, kesaksian beliau, saya ambil keputusan, stop Tuhan, saya tidak mau terus bergulat dengan dosa-dosa yang seperti itu. Karena di Camp Pria ini semuanya dibuka, saudara. Dosa semua pria itu loh dibuka di situ. Dan di situ mau tidak mau Roh Kudus tegur saya. Seperti diputar film itu masa lalu saya. Begitu jahatnya, begitu rusaknya. Saya sudah melayani, tapi dosa tetap jalan terus. Dan beliau juga lewat kesaksiannya, gak taunya saya pikir saya yang rusak. Bahkan ya podo rusak dulunya, saudara. Tapi saya mengucap syukur lewat pemulihan Pak Andrew. Dia ngomong, saya mau benar-benar diubahkan. Dan dia yang menginspirasi saya ngambil keputusan, saya stop. Sejak Rockman's Camp pertama, saya ngambil keputusan sampai hari ini saya tetap berjaga-jaga untuk itu. Terima kasih Pak Andrew buat berkatnya, firman Tuhan yang membangun. Semalam juga saya sampaikan sama seperti perlu kita kenal siapa Tuhan kita. Jangan kita merasa hebat karena kita sudah jadi orang Kristen. Orang Kristen tidak jaminan selamat. Maaf, perlunya itu tadi kenal, kata kuncinya kenal. Tadi malam saya sampaikan kepada anak-anak muda, anak KGC. Perlunya kalian kenal. Saya tanya, siapa Tuhan menurut kamu? Saya tanyain satu-satu. Perlunya apa? Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, saya percaya hidup kita tidak hati-hati. Makanya firman Tuhan katakan, sekalipun aku sudah bernubuat, saya katakan, sekalipun mengusir setan demi namamu, Tuhan ngomong apa? Aku tidak kenal engkau. Wow. Jangan pakai kedok pelayanan, jangan pakai kedok saya rajin ibadah. Tuhan ngomong tidak kenal engkau. Karena apa? Kita tidak kenal Tuhan. Saya katakan kita harus kenal siapa Tuhan kita. Kata Tuhan di situ, kurios. Saya ingat banget. Itu pelajaran di Rockman's Camp. Kurios. Kurios itu the master, sang Tuhan, supreme authority. Dia pemimpin tunggal. Jadi pemilik tunggal, dia itu Tuhan kita. Jadi kalau kita panggil dia Tuhan, itu harusnya dia Tuhan, pemilik hidup kita. Kita tidak punya hak atas hidup kita. Dikatakan Tuhan sudah tebus lewat perjamuan kudus. Kita ditebus dengan harganya yang lunas dibayar. Kita tidak punya hak lagi dengan hidup kita. Dia pemilik hidup kita. Jadi kita tidak berhak ngatur hidup kita. Yang berhak cuma Tuhan. Itu yang sering kali saya katakan, anak-anak muda, ingat, kalian itu jadi miliknya Tuhan sudah. Jangan hidup semaunya sendiri. Hiduplah semaunya Tuhan kita. Karena dia the master, sang Tuhan, kurios. Ayo malah pagi hari ini, firman, saya percaya tidak kebetulan. Semalam saya sampaikan, ditegaskan lagi sama Pak Andrew. Yusuf karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia mengerjakannya sesuai apa yang tuannya mau, bukan Potifarnya. Tapi dia makanya kuncinya apa? Kita mengerjakan apa yang Tuhan kita. Kurios itu Tuhan yang ada di atas muka bumi. Sampai dia melihat, wow. Dikatakan tidak ada yang tidak berhasil, semuanya berhasil. Karena apa? Tuannya, sang kurios membuatnya berhasil. Itu kuncinya, saudara. Jujur pagi hari ini saya semangat sekali, saudara. Kenapa? Confirm firman Tuhannya. Semalam saya sampaikan kepada anak-anak muda yang sama, hal yang sama. Kita perlu kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita kenal Tuhan kita, kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Mati bolak-balik, ya sih tetap bangkit kok, saudara. Loh iya, sampai hari ini. Wah, 3 kali divonis loh, saudara. Loh, orang koma loh. Mau tak doa loh, jangan ngomong saya. Loh heran, cari ini koma ini. Jangan saya aku sing doa buat kamu kata gitu. Loh ya apa sih? Saya ini datang mau mendoakan, dia malah minta doa no saya, saudara. Tapi ya tetap
tetap akhirnya tetap tak doakan, mari dia doakan saya doakan dia. Dan puji Tuhan sampai hari ini sehat. Haleluya. Memang rada susut sitik Pak, berat badannya. Saya tidak mau kalah. Ya dulu memang sama-sama kelas berat. Ya memang rada susut karena di rumah sakit gak bisa mangan enak. Makanya urus coba sekarang mulai gemuk lagi. Ayo jemaat Tuhan, kenali siapa Tuhan kita. Terima kasih Pak, kesaksiannya luar biasa. Jujur saya, ini membuat saya wis tahu ngalami mate saudara. Loh iya loh. Nek wis tahu ngalami itu harusnya, maaf, ini kesaksian hidup. Ojo main-main lagi saudara. Saya ngomong sama anak muda, nek nanti malam kalian dipanggil gimana? Saya bilang gitu. Tanya. Saya tanya sampai seperti itu. Nek kalian nanti malam ini dipanggil Tuhan mati. Ya tanya Michelle ini juga ada. Saya, kalau kalian, kamu mau kemana? Willy, nggak tahu Pak Gem. Terus pasti selamat. Sepertinya enggak Pak Gem. Ayo pagi hari ini pastikan saudara, tidak ada jalan lain. Dikatakan satu-satunya jalan melalui Yesus. Jadikan dia pemimpin tunggal dalam kehidupan kita. Dialah pemilik seluruh kehidupan kita. Nurut aja apa kata Tuhan. Saya sangat percaya saudara akan dipimpin, saudara akan dibawa kepada keselamatan yang kekal. Amin. Gak perlu takut, gak perlu khawatir apapun yang terjadi hari-hari ini. Karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang luar biasa. Kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Memang yang ada di tangan kita adalah roti biasa. Tetapi kita percaya saat kita memakan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri. Sebelum kita makan roti ini, saya bacakan firman Tuhan buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya, aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita memang anggur biasa. Tapi pagi hari ini kita percaya. Saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya, aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami, untuk memulihkan kami, dan untuk menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Sebab yang terbaik dia sudah persembahkan buat kita. Yang menjadi persoalan, bahwa saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas. Bagaimana dengan saudara terhadap Tuhan? Sudahkah dia menjadi Tuan dan Raja atas hidup saudara? Itu kunci penyertaan Tuhan. Otomatis saat kita menyatakan bahwa dialah sang empunya kehidupan kita, dia akan menuntun menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagimu. Syukur
buat kasih yang terbesar. Nyawa putramu saja kau berikan. Masakan Tuhan gak tolong kami? Kami percaya itu tidak mungkin, karena Engkau mengasihi kami lebih dari apapun. Dan kami pagi hari ini menyatakan dengan segenap hati kami, Engkau segalanya buat hidup setiap kami. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya setiap perkataan firman-Mu termeterai dalam hati kami, membuat kami sadar bahwa hidup kami sepenuhnya milik Tuhan. Dan Engkau Allah yang bertanggung jawab, Allah yang memegang seluruh kehidupan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk takut, tidak ada alasan kami untuk khawatir dalam hidup ini. Sebab kami percaya yang menyertai jauh lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. So kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Hamba-Mu percaya tidak kebetulan kalau kami ada di tempat ini, hadir dalam ibadah pagi hari ini. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Bahkan Kau kirim hamba-Mu Pak Andrew Andika yang memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu, bahkan lewat kesaksian beliau. Hati kami terbakar Tuhan. Buat kami sesuatu yang mengingatkan kembali, menyadarkan setiap kami bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Kami mau belajar menyelami, kami belajar mengenal lebih dalam lagi siapa Allah yang kami sembah. Engkaulah Sang Kurios, Tuhan, The Master. Engkau pemilik tunggal seluruh kehidupan kami. Sebab itu kami tidak ada alasan untuk kami takut dan khawatir. Sebab yang menyertai kami jauh lebih berkuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Berkati istri dan anak menantu dan cucunya Tuhan, Kau memberkati. Keluarga ini akan dipakai Tuhan. Semakin hari semakin dahsyat. Akan banyak memulihkan banyak sekali keluarga. Banyak sekali para pria-pria dipulihkan. Dan keluarga ini benar-benar menjadi berkat. Dimanapun hamba-Mu ini pergi Kau utus. Terima kasih Bapa. Bahkan setiap kami pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami ambil keputusan hari ini untuk kami hidup serius dengan Engkau. Sebab kami tahu di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Hanya melalui Yesuslah satu-satunya jalan yang membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Terima kasih. Saat ini juga kami naikkan syafaat kami untuk pemerintahan desa Nogosari di tempat ini. Baik kepala desa, seluruh jajarannya, para tokoh, seluruh masyarakat di desa Nogosari ini Tuhan, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah lewat gereja-Mu ini Tuhan memberkati seluruh masyarakat yang ada di Nogosari ini. Bahkan kecamatan Pandaan Tuhan memberkati. Kota Pandaan tidak akan pernah sama lagi. Keberadaan gereja-Mu di tempat ini benar-benar berdampak memberkati. Bahkan sampai kepada Kabupaten Pasuruan, sampai Jawa Timur, bahkan sampai Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa buat jemaat yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Apapun persoalan mereka, tantangan mereka, yang pergumulan mereka yang mereka hadapi sampai hari ini, lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, supaya jemaat juga Tuhan
Allah yang sama yang sudah menolong kami, Allah yang sama juga akan menolong setiap jemaat Tuhan. Beri jalan keluar, beri kesembuhan, ada terobosan-terobosan yang baru buat jemaat Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa buat jemaatmu yang pagi hari ini hadir di tempat ini. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Kami menikmati isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami memiliki pengharapan yang pasti. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kami. Ada terobosan-terobosan yang baru, breakthrough Tuhan berikan bahkan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan kami, dalam studi kami. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak kami yang di Rocky Tuhan, yang hari-hari ini mereka menghadapi ujian. Sekali lagi hamba-Mu minta kiranya hikmat yang daripada Allah sendiri turun kepada anak-anak kami Tuhan. Biar mereka dalam menghadapi ujian mereka boleh mengerjakan dengan baik. Tambahkan lagi hikmat-Mu, kepandaian, kecerdasan yang 10 kali Tuhan. Lebih cerdas, lebih pandai, lebih berhikmat kepada anak-anak kami Tuhan. Sehingga anak-anak kami benar-benar berbeda karena penyertaan Roh Kudus atas anak-anak kami. Sehingga tidak ada anak-anak kami mereka yang gagal. Mereka semua berhasil. Dalam studi mereka, dalam ujian mereka, mereka dapatkan ranking, dapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan pulang sebentar. Kami percaya penyertaan pelindungan-Mu sempurna. Segala berkat-berkat yang terbaik turun tercurah melimpah, mewarnai kehidupan kami day by day, hari lepas hari, sampai Kau datang kembali menjemput setiap kami. Kami akan bersama-sama dengan Engkau di pesta perjamuan kawin anak domba, bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.